Shalom saudaraku dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan. Dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan membaca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudaraku, berbicara tentang waktu, banyak orang mengingat momen indah di masa lampau. Momen bahagia saat masih kecil, masa-masa SMP, masa-masa SMA, masa-masa kuliah, dan bekerja di suatu tempat tertentu, di mana momen bahagia tersebut tidak bisa dilupakan. Dan membuat hal itu sangat berharga dan membuat bahagia. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang mengalami penyesalan dalam hidupnya. Menyesal karena tidak sekolah, menyesal karena jatuh dalam narkoba, menyesal masuk dalam pergaulan yang salah. Sehingga di masa tua yang ada hanya penyesalan dan penyesalan. Hal ini membuktikan bahwa setelah sadar, waktu-waktu yang sudah dilalui adalah waktu yang sangat berharga. Sehingga sebagian orang berpikir untuk mengulang waktu kembali. Begitu berharganya waktu, sehingga banyak orang mengatakan waktu adalah uang. Ini juga menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berarti dan bernilai bagi kehidupan manusia. Saudaraku, ada 3 fase waktu, yaitu kemarin yang adalah kenangan di mana semuanya tak mungkin terulang. Hari ini atau sekarang adalah kenyataan yang sedang kita jalani dan merupakan anugerah dari Tuhan. Sedangkan esok adalah harapan dan itu masih misteri atau rahasia Tuhan. Jadi jika kita memiliki kesempatan menjalani hidup sampai hari ini saudara, mari pergunakan itu sebaik-baiknya. Dan jangan sia-siakan, karena firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudaraku, sesibuk apapun pekerjaan dan aktivitas kita, jangan pernah lupa memberi waktu kita untuk Tuhan. Tuhan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Dalam sehari, berapa lama kita bersekutu dengan Tuhan, saudaraku? Berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan? Ataukah kita berdoa hanya saat bangun tidur, mau makan, dan hendak beranjak tidur? Pemazmur menasihatkan agar kita senantiasa menyukai firman Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam. Saudaraku, waktu-waktu yang ada hendaknya kita gunakan juga untuk memperhatikan jam-jam ibadah kita. Firman Tuhan berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, hal lain yang tak boleh kita abaikan juga adalah memberi waktu untuk keluarga. Memberi perhatian kepada suami, kepada istri dan anak-anak. Seringkali karena sibuk kita melupakan waktu untuk keluarga. Kesibukan membuat banyak orang terpisah dari keluarga. Anak-anak memberontak dan akhirnya terjerumus narkoba
dan sebagainya karena kurangnya perhatian dari orang tua. Selain itu, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, saudara. Kita memerlukan orang lain atau sesama kita. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudaraku, waktu dan kesempatan yang baik tidak pernah datang untuk kedua kalinya. Karena itu, pergunakanlah dengan baik. Mari kita menggunakan waktu kita dengan bijak. Kita pakai waktu kita untuk mengasihi Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan setiap hari, menjauhkan diri dari dosa, percabulan, kecemaran, kebencian, permusuhan, iri hati, dan segala keinginan daging. Dan memakai waktu kita untuk mengasihi dan memperhatikan istri atau suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, dan sesama kita. Semua itu kita lakukan agar tidak ada penyesalan di kemudian hari, saudaraku. Dan akhirnya, saudara, bersyukurlah buat waktu yang diberikan Tuhan, sebab waktu itu sangat berharga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, ya Tuhan. Ajar kami untuk menggunakan waktu-waktu kami dengan bijak. Mampukan kami untuk menggunakan waktu kami dengan mengasihi Tuhan dan sesama kami, sehingga tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami, semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, perasaan bersalah, dilema, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu. Mari ya Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, baik di Nusa Tenggara Timur, di Jawa Timur, dan di tempat-tempat lainnya. Mari Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan nyata bagi mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan yang memberkati dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.